Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar tentang matematika minat, yaitu tentang fungsi eksponen. Oke, nah apa itu fungsi eksponen? Atau eksponen dulu deh, ada yang paham tidak eksponen itu apa? Nah, apakah kalian sering mendengar kata eksponen? Atau kalian lebih sering dengar bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat itu ya sama aja dengan eksponen ya. Nah, dan ini sudah pernah kalian pelajari saat kalian SMP. Oke, untuk mengingat kembali kita flashback ke bentuk-bentuk eksponen. Yang pertama, jika ada A pangkatnya N dikali dengan A pangkatnya M, maka menjadi gimana? Jadi A pangkat N ditambah M. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Contoh, di sini ada 2x pangkat 3 Y pangkat 2 dikali dengan 4 X pangkat 5 Y pangkat 4. Oke. Jadi berapa jawabannya? Oke, yang pertama bilangan bulatnya kita kalikan. 2 kalikan 4 jadi berapa? Jadi 8. Setelah itu yang X-nya. X dengan X ya. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 5. Berarti pangkatnya ditambah ya, karena kan ini dikali. 3 ditambah 5 menjadi X pangkat 8. Terus yang ini Y. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 4 menjadi Y pangkat 2 ditambah 4 jadi 6. Oke, gimana? Paham ya? Yang kedua, ada A pangkat N dibagi sama A pangkat M. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Oke, berarti di sini A pangkat N dikurang sama M. Nah, contoh, di sini ada 16, A pangkat 5, B pangkat 2, C pangkat 3 dibagi sama 4, A pangkat 2, B pangkat 3, C sama dengan, oke. Ini 16 bagi 4 jadi berapa? 4. Gitu ya. Terus A-nya di sini A pangkat 5 di bawah A pangkat 2 berarti 5 dikurang 2 jadi berapa? Jadi A pangkat 3. Terus di sini B pangkat 2 di bawah B pangkat 3 berarti 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Nah, kalau min 1 kita tulisnya di bawah. Nah, kan B pangkat min 1 berarti kita tulis di bawah B. Jadi kalau hasil pengurangnya negatif kita taruh bawahnya ya. Terus ini C pangkat 3 di bawah C pangkat 1 nih ya. Jadi 3 dikurang 1 jadi C pangkat 2. Begitu ya. Oke. Bentuk yang ketiga. Jika ada bilangan berpangkat tapi dipangkatkan lagi. Nah, jadinya pangkatnya dikali N dikali M. Gitu ya. Contoh, 3A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 5 dikalikan dengan 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 3 pangkat 3 jadi berapa? 27. A pangkat 2 di sini dipangkatkan lagi 3 berarti 2 kali 3 jadi berapa? 6. Jadi di sini A pangkat 6. Sekarang yang B. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 berarti 3 kali 3 jadi 9. Ya. Terus C. 5 kali 3 jadi 15. Berarti sini C 15. Gimana? Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke bentuk yang keempat.
Jika ada A pangkat min N, nah, negatif ya, berarti jadi gimana? Jadi pangkat positifnya, jadi 1 per A pangkat N. Contoh, di sini ada 2 pangkat min 5. Ya berarti jadi 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Yo, 1 per 32. Gitu ya. Oke, itu bilangan yang pangkatnya negatif. Sekarang kebalikannya. Kalau ada 1 per A pangkat min N. Nah, jadi gimana? Jadi A pangkat N gitu ya. Jadi ketika dia contoh. Jadi ketika negatif pecahan ini ya jadi positif. Contoh ya. Di sini ada 1 per 2 pangkat min 3. Nah, ini jadi ke atas dia. Jadi 2 pangkat tadinya negatif jadi positif. 2 pangkat 3 berapa? 8. Gitu ya. Oke, bentuk yang keenam. Sekarang jika ada akar. Nah, ada akar A pangkat N sini M. Nah, jadinya gimana nih kalau bentuk akar seperti ini? Jadi A pangkat N per M. Gitu ya. Jadi pangkat pecahan ya. Nah, contoh. Akar 2, jangan 2. 16 pangkat 2 di sini 3. Nah, jadi gimana? 16 2 per 3. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini akar pangkat 3 dari 16 kuadrat. Berarti 16 2 per 3. Oke, lanjut lagi. Yang ketujuh. Jika ada A pangkatnya 0, jadi berapa? Jadi 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya itu adalah 1. Oke guys, ini kira-kira bentuk dari sifat-sifat eksponen ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi eksponennya. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi eksponennya, kita lihat dulu di sini. Pada bab ini akan dibahas adalah fungsi eksponen sederhana, yakni fungsi eksponennya dengan bentuk Y sama dengan K dikalikan A pangkat X, di mana A-nya itu lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, K lebih besar dari 0, dan A, K anggota bilangan real. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkah menggambar yang pertama adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Jadi ketika kita mencari titik potong di sumbu Y, kita syaratnya itu memisalkan X-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik-titik bantu dengan menggunakan daftar. Jadi nanti kita bikin tabel, ada X, ada Y, sama ada pasangannya X, Y gitu ya. Setelah itu kita melukis grafik. Oke. Contoh yang pertama. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dalam interval min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 3. Nah, kita harus tahu dulu nih, interval ini tuh batasannya ya. Nah, batasannya berapa aja itu? Min 3 ya, karena ada sama dengan jadi min 3-nya ikut ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, karena sampai kurang dari sama dengan 3 juga ikut. Nah, gimana? Paham ya? Oke, lanjut. Kita langkah yang pertama,
itu mencari titik potong atau ibu singkat di sini menjadi tipot. Titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu Y dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan ada fx ya. Fx itu sama aja dengan Y ya. Kita tulis di sini Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan, kan X sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. Berarti Y sama dengan 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi titiknya berapa? Jadi titiknya adalah 0,1. Gitu ya. Oke. Yang kedua. Langkah yang kedua. Ada X, ada Y, ada X, Y. Tuh ya. Misalkan X-nya tadi yang pertama min 3 kan, berarti di sini min 3. Berapa lagi? Min 2, min 1, 0, 1. Bentar, ke atasan lagi. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tadi bentuk persamaannya berapa? Oke. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, X-nya kita masukkan di sini. X-nya itu kan ini, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Y sama dengan 2 pangkat X yang pertama adalah min 3. Min 3. Berarti berapa? 2 pangkat min 3 itu masih ingat nggak? Yang tadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti kalau Y sama dengan 2 pangkat min 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi 1 per 8. Berarti di sini 1 per 8. Berarti pasangannya min 3,1 per 8. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Yang kedua. Itu min 2. Berarti 2 pangkat min 2. Itu sama aja dengan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 1 per 4. Tulis di sini. 1 per 4 Y-nya. Berarti min 2, 1 per 4. Gitu ya. Lanjut min 1. Berarti 2 pangkat min 1 adalah 1 per 2. Berarti di sini min 1,1 per 2. 2x berarti 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti di sini 0,1. Di sini 1. 2 pangkat x. 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti di sini 1,2. 2 pangkat 2, 4. Berarti di sini pasangannya 2,4. Gitu ya. Lanjut. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti di sini 3,8. Gimana? Oke, paham ya sampai sini ya. Lanjut. Kita menggambar grafiknya. Oke. Kita gambar grafiknya. Sini ya. Bentar. Yang ini dihapus dulu. Ini kan coret-coretan tadi ya, buat menghitung. Tapi kalau kalian mau ada hitungannya ini sih nggak apa-apa. Oke, baru kita gambar grafiknya. Ya, di sini 0. Berapa lagi? Min 1, min 2, min 3 ya.
Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ini adalah sumbu X. Ya, kita salin yang ada di sini di sumbu X ke garisnya. Terus yang Y-nya. Nah, di sini kita urutkan dari yang terkecil itu 1/8. Berapa lagi? 1/4. Setengah. 1, 2, 4, 8. Ini adalah sumbu Y, gitu ya. Kalau sudah kita hubungkan, min 3 pasangannya berapa? 1/8. Oke. Lanjut, min 2 pasangannya dengan 1/4. Min 1 pasangannya dengan setengah. Ini ya. Nah, kita bikin garis hubung. 0 pasangannya 1. 1 pasangannya 2 ya. Ya. 2 pasangannya 4. 3 pasangannya 8. Kalau sudah kita hubungkan ya, titik-titik ini menjadi garis. Gimana? Ini ya, cenderung naik ya. Dan dia berpotongan di titik berapa nih? Memotong sumbu Y di titik 0,1. Oke. Nah, udah jadi. Jadi inilah, kan tadi kita suruh melukis ya. Lukislah grafik fungsi f(x). Nah, jadi 3 tahapannya udah ya. Pertama kita mencari titik potong sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0. Setelah itu kita membuat tabel X, Y, sama X, Y. Kalau udah dapat titik-titiknya baru kita gambar ke koordinat kartesius. Gimana? Bisa ya? Untuk melukis gambar grafik, ini jenis grafiknya cenderung naik dan memotong sumbu Y di 0,1. Lanjut. Nah, ini nomor 2. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 pangkat x dalam interval min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk soal yang ini sama langkah-langkahnya ya. Pertama itu kita mencari tipot, titik potong ya. Tipot sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Jadi di sini ada Y sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, X ini nanti kita ganti 0 ya. Jadi Y sama dengan 1/3 pangkat 0. Berapapun yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi titiknya adalah ya, jadi tipotnya adalah X-nya 0, Y-nya 1. Jadi 0,1 gitu ya. Lanjut. Yang langkah yang kedua, X, Y, kita membuat tabelnya di sini X, Y.
Oke, di sini X-nya itu intervalnya min 3 ya. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita cari Y-nya. Nah, di sini kan Y sama dengan 1/3 ya. Nah, 1/3 kamu pangkatin sama min 3. Ini kan pangkat yang kayak tadi nih, ya, yang dibentuk eksponen jika ada 1/3 atau 1/A pangkat min N. Nah, oke, ada pecahan pangkat min N, berarti dia menjadi A pangkat N. Oke, berarti ini menjadi 3/3. Jadi berapa? 27. 27 di sini. Jadi di sini min 3,27. Oke, lanjut sekarang min 2. Berarti 3, jadi 3 pangkat 2 dong, ya enggak? 1/3 pangkat min 2. Berarti menjadi 3 pangkat 2. Nah, jadi berapa 3 pangkat 2? 9. Berarti di sini min 2,9. 1/3 pangkat min 1 berarti sama aja dengan 3 pangkat 1. Jadi 3. Jadi di sini min 1,3. 1/3 pangkat 0 berarti 1. Berarti di sini 0,1. 1/3 pangkat 1 berarti jadi tetap ya 1/3. Berarti di sini 1,1/3. Satu per 3 pangkat 2. Jadi 1/9. Oh, ini agak ke bawahan ya. Berarti di sini 2 sama 1/9. Sini 3. Berarti 1/3 pangkat 3 itu jadi 1/27. Berarti di sini 3 sama 1/27. Ini agak mepet-mepet ya. Bentar. 1, 2, 3. Nah, oke. Kalau udah gimana lagi? Kita menggambar grafik ya. Kita gambar grafik dari tabel ini. Baca lurus ya. Oke. Di sini kita tulis X-nya itu tengah-tengahnya 0, berarti di sini min 1, min 2, min 3, di sini 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita hubungkan garisnya. Belum. Y-nya dulu. Y-nya ada berapa aja? 1/27, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27. Oke. Kita gambar min 3 pasangannya 27. Berarti ini ke atas. Sampai ke 27. Nah, kita bulutin di sini. Min 2 sama 9. 2 sama 9.
Lanjut lagi, min 1 sama 3. Oke. Habis itu 0, 1, 1 ke 1/3, 2, 1/9, 3, 1/27. Kalau sudah ini tarik garis ya. Hubungkan titik-titik ini menjadi garis. Nah, jadi grafiknya cenderung turun ya. Nah, dia memotong sumbu Y di titik berapa ini? 0,1. Sama ya dengan sebelumnya ya. Oke. Jadi grafiknya berpotong di sumbu Y pada 0,1 dan grafiknya cenderung menurun. Gimana? Bisa ya? Oke. Jadi kita sudah melukis grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 pangkat x. Oke, lanjut. Di sini soal yang nomor 3, sebuah fungsi eksponen y sama dengan k dikalikan a pangkat x diketahui grafiknya melalui titik 0,5 dan 2,30. Tentukanlah fungsi koordinat tersebut. Oke, jadi kita suruh mencari fungsi koordinatnya. Fungsi koordinat eksponen itu y sama dengan k dikalikan a pangkat x. Jadi kita cari k sama a nya nih ya, biar tahu nih berapa k nya berapa a nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita pakai yang melalui yang pertama dulu. Melalui yang pertama adalah 0,5. Nah, berarti ini adalah X, ini adalah Y, gitu ya. Terus kita masukkan ke persamaannya. Berarti Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Y-nya 0,5. Y-nya berapa? 5. Sama dengan K dikalikan A pangkat X. X-nya berapa? 0. Gitu ya. Berarti 5 sama dengan K dikali A pangkat 0 itu berapa? Berapapun yang pangkat 0 hasilnya 1. Jadi udah kelihatan nih. 5 sama dengan K. Jadi K itu sama dengan 5. Oke. Kita udah dapat K-nya 5. Sekarang kita melalui yang kedua. Nah, melalui berapa lagi sih ini? 2,20 kan? 2,20 sama kayak tadi. 2 ini berarti X, 20 ini Y. Y sama dengan Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Y-nya berapa nih? 20 ya, tulis di bawah 20 sama dengan K-nya berapa? Kan tadi kita udah dapat di atas ya. Di atas ini K-nya 5, berarti tulis 5. Sama dengan A pangkat X. X-nya berapa nih? 2, tulis. Nah, karena ini kali kan, 5-nya pindah ke ruas ke kiri, jadi bagi. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Oke. Terus lanjut, gimana lagi? 20 dibagi 4 menjadi berapa? 20 bagi 4, 20 bagi 5 jadi 4 sama dengan A kuadrat. Nah, berarti A-nya gimana? Akar dari 4. Akar dari 4 berapa? 2. Jadi A-nya adalah 2. Nah, kita udah dapet K-nya 5, A-nya 2. Jadi persamaannya kan tadi Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Jadi berapa? Nah, jadi berapa? Kita masukin. Y sama dengan K-nya adalah 5, A-nya adalah 2, pangkat X. Udah selesai ya. Jadi persamaan eksponennya adalah
Y sama dengan 5 dikalikan, ya, 5 kali 2 pangkat X. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sudah cukup untuk pembahasan soal-soal dan materi di fungsi eksponen. Targetnya adalah kalian bisa menggambar grafik fungsi eksponen. Oke? Nah, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.